Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bukan biksu yang kikuk. Yang diperhatikan orang hanya wajahnya yang cantik dan dingin seperti peri. Oleh karena itu, ketika Yuksue membuka mulutnya dan menunjukkan sikap yang berbeda dari iblis tua beralis putih, itu menimbulkan kecurigaan banyak orang. Banyak mata beralih ke Yusue lagi. Mungkinkah gadis seperti peri ini memiliki identitas yang sangat mulia? Pada saat ini, pemandangan luar biasa muncul. Saya melihat iblis tua beralis putih yang mereka anggap sebagai senior, dengan ekspresi stagnan, dan menjelaskan dengan panik, Tuan Yuksue salah paham, maksud Xiao Lao, selamatkan atau tidak selamatkan orang-orang ini, kecil aku tidak berani melangkahi itu, dan mendengarkan kehendak Guru Su. Tuan Yuksue, Tuan Su. Orang-orang tercengang, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka salah. Setan tua beralis putih yang mereka anggap senior, ternyata hanyalah karakter yang dikirim oleh orang lain. Selain itu, gadis seperti peri bukanlah yang paling terhormat, tetapi orang lain. Banyak mata beralih tanpa sadar, melihat pemuda berjubah muda yang tangannya di belakang punggungnya dan tidak pernah mengeluarkan suara. Ini adalah Tuan Su. Sudah berapa lama kamu terjebak di sini? Su Yi bertanya. Pria parubaya berjubah ungu dengan cepat menjawab, melapor kepada tuanmu. Karena jalan Yin yang mengalami perubahan drastis, kami telah berkumpul di sini selama lebih dari sebulan. Su Yi bertanya lagi, apakah ada kaisar yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Pria parubaya berjubah ungu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, sejujurnya, perjalanan dari dunia api penyucian pertama ini ke dunia api penyucian kedua telah lama terputus. Saya sudah lama curiga, bahwa ibu kota terpencil ini, jalan-jalan antara 9 dunia penyucian kemungkinan besar akan dihancurkan. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yi menyipitkan matanya. 9 api penyucian Youdu, semakin jauh ke bawah, semakin berbahaya. Secara umum, para kaisar yang datang ke Youdu untuk berkeliaran akan menempatkan para biksu spiritual di pintu di dunia api penyucian pertama hingga ketiga di Youdu untuk dialami, dan para kaisar itu akan memasuki dunia api penyucian di bawah lantai 3. Kata-kata jubah ungu parubaya tidak diragukan lagi berarti bahwa kaisar yang berkeliaran di dunia api penyucian lainnya kemungkinan besar berada dalam situasi yang sama. Setelah memikirkannya sebentar, Su Yi bertanya lagi, jumlah roh jahat di dunia api penyucian lapisan pertama ini jauh melebihi normal. Mungkinkah itu terkait dengan penghancuran Yin Yang? Jalan. Pria parubaya berjubah ungu mengangguk dan berkata, tepat. Su Yi sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia bertanya kepada 9 gagak Nether bagaimana mereka menghancurkan jalan Yin yang menuju ibu kota Nether. Perhatikan bahwa rute Yin dan Yang ini diubah oleh kekuatan aturan asli kota mati, dan telah ada sejak zaman kuno, dan hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jawaban dari 9 Nether Cross di luar dugaan Su Yi. Karena menurut 9 gagak Nether, kekuatan jalan Yin dan Yang ini mulai melemah bertahun-tahun yang lalu. Sampai malam festival Lentera belum lama ini tiba, kekuatan aturan asli diringkas menjadi jalan Yin dan Yang seperti kolam di ambang penipisan, akhirnya benar-benar sunyi di 2 gunung suci. Sederhananya, perubahan yang dialami oleh jalan Yin yang bukan karena dihancurkan, tetapi karena perubahan kekuatan aturan asli yang terkondensasi menjadi jalan ini. Sekarang tampaknya perubahan jalan Yin dan Yang tidak hanya mempengaruhi masalah masuk dan keluar Youdu, tetapi bahkan 9 dunia api penyucian di bawah Youdu juga telah mengalami perubahan besar. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda bisa berjanji untuk membawa saya pergi? Zipao setengah baya bertanya dengan hati-hati. Dengan banyak kultivator juga melihat ke arah Su Yi. Pada titik ini, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Su Yi adalah tulang punggungnya? Kami akan berjalan-jalan di lantai 5, kamu tetap di sini untuk saat ini, dan kami akan membawamu pergi ketika kami kembali. Su Yi berkata dan berjalan ke depan. Yuksue dan iblis tua beralis putih mengikuti. Melihat adegan ini, seorang pemuda berjubah Cina mau tak mau memohon, Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan dan kirim saya pergi dulu, kalau-kalau Anda. Omong-omong, dia tiba-tiba diam.
Menurutmu ada kemungkinan besar kita tidak akan kembali? Suyi berhenti sejenak, setengah tersenyum. Pemuda di Huapao gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Tuanku salah paham, beraninya aku memiliki pikiran seperti itu." Suyi mendengus dan berkata, "Orang tua dengan alis putih, kirim dia pergi dulu." Iblis tua dengan alis putih dengan cepat setuju. Pemuda di Huapao sangat gembira. Tapi saat ini, Yusue tampak seperti orang idiot dan berkata, "Meninggalkan Youdu, dengan latihan kecilmu, aku khawatir tidak ada banyak kesempatan untuk keluar dari kota kematian hidup-hidup." Jika pemuda di Huapao disambar petir, kegembiraan di wajahnya tiba-tiba menjadi padat. Sebelum dia bisa bereaksi, iblis tua beralis putih itu meraih bajunya dan menghilang dari udara. Semua yang hadir saling berpandangan. Kata-kata Yuksue membuat mereka tercengang. Memang, menurut cara orang-orang ini, bahkan jika mereka meninggalkan Youdu, mereka ditakdirkan untuk mati di kota kematian yang berbahaya. Tidak diragukan lagi, menunggu sementara di dojo ini adalah yang paling aman. Adapun pemuda di Huapao, saya khawatir ini sudah berakhir. Memikirkan hal ini, banyak orang terkejut hingga berkeringat dingin. Karena sebelumnya, mereka juga berpikiran sama dengan pemuda Huapao, khawatir Suyi dan yang lainnya tidak akan bisa kembali setelah memasuki dunia api penyucian kelima, dan dengan penuh semangat ingin mengirim mereka ke hadapan Suyi dan yang lainnya bertindak pergi. Tapi sekarang, siapa yang tidak mengerti bahwa meninggalkan tempat ini lebih awal akan lebih menyedihkan? Saya pikir Anda tidak akan peduli dengan karakter sekecil itu. Yuksue berkata lembut. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, peran seperti ini yang hanya peduli pada hidupnya sendiri dan hidupnya adalah yang paling memalukan bagiku, belum lagi, karena dia ingin aku berbelas kasih, aku akan memenuhinya. Segera setelah kata-kata ini keluar, suasana hati para biksu yang hadir menjadi semakin rumit. Perbedaan antara satu pikiran adalah perbedaan antara hidup dan mati. Mungkin begitu. Segera, iblis tua beralis putih muncul dari udara tipis, dan berkata dengan hormat, "Tuan Su, Xiao Lao telah mengirim anak itu ke Gunung Dua Instrumen, dan apakah dia akan hidup atau mati di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan kita." Suyi mengangguk, tidak lagi menunda, dan berjalan maju. Pintu masuk ke dunia api penyucian kedua terletak di bagian paling timur dari dunia api penyucian pertama. Boom! Melihat Suyi dan rombongannya berjalan keluar dari dojo, para iblis yang penuh sesak itu memberontak, menunjukkan gigi dan cakar mereka yang menari, dan bergegas dengan panik untuk pertama kalinya. Mata Yusue yang dingin dan dalam memancarkan rasa jijik, dan dia mengangkat tangannya. Boom! Pelangi api gelap yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. 3.000 kaki gunung dan sungai dari dojo, apinya seperti hujan, membakar semua roh jahat. Ini. Di dojo, semua orang tercengang dan kaget. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa Lord Yuksue, yang tampak seperti pelayan ternyata adalah horor tersembunyi. Keagungan itu seperti dewa, dan dinginnya seperti peri. Ketika orang-orang secara bertahap pulih dari keterkejutannya, Suyi. Grup ini sudah lama menghilang. Kali ini, kita mungkin benar-benar terselamatkan. Zipao setengah baya mengepalkan tangannya erat-erat dan tampak bersemangat. Di kedalaman mata orang lain, ada juga secercah harapan yang sedikit menyala. Dunia api penyucian tingkat 2. Seperti yang diharapkan Suyi, ada juga perubahan di dunia ini, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di antara langit dan bumi. Suyi dan yang lainnya tidak berhenti, dan terus menyapu ke lapisan dunia api penyucian berikutnya. Dunia api penyucian ketujuh. Ada celah ruang yang megah dan mempesona di kehampaan, seperti parit, membagi seluruh dunia menjadi dua bagian. Di sisi lain, ada gurun tak berujung. Baru sebulan, dan kami telah mengubur 19 rekan Taois di pihak kami, dan Boundary Reef akan runtuh. Pada saat itu, kami benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Sekarang, seorang lelaki tua kurus berbaju hitam berbicara dengan suara serak, dengan ekspresi sedih di alisnya. Di daerah terdekat, seseorang sedang bermeditasi bersila untuk menyembuhkan lukanya. Yuang Zhang tidak mengatakan sepatah kata pun, memperbaiki pedang yang patah di tangannya, ekspresinya kosong.
Seorang wanita berambut putih duduk berlutut, minum tanpa suara, matanya penuh kesedihan. Ada juru tulis setengah baya berdiri di senja di kejauhan, memegang seruling tulang, memainkan musik yang sunyi dan rendah, suasana sedih tetap ada di gurun senja ini. Seorang pria berjubah putih dengan pedang kuno di punggungnya berbicara tanpa ekspresi. Namun, ketika dia melihat seorang wanita tidak jauh, matanya yang dingin dan acuh tak acuh menunjukkan sentuhan kelembutan, dan berkata, "Nona Yeyu, mengapa kamu tidak berbicara?" Wanita itu memeluk lututnya dan duduk sendirian di sebuah bukit kecil di gurun, tampak sangat kesepian. Putih seperti porselen dan sehalus suet jade. Wajah kecil yang cantik itu, dengan kesedihan yang tak tersamarkan. Yeyu, ratu pertama dari klan ular hantu yang memegang kekuasaan klan, Yuluo Linghuang yang terkenal. Pada saat ini, dia tampak bingung, melihat celah ruang seperti parit di bawah langit di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya berbicara dengannya. Omong-omong, matanya yang indah berkilau samar oleh air mata, dipenuhi dengan penyesalan dan kehilangan. Belum lama ini, sepotong anak giok dan ibu giok, yang tersembunyi di dalam dirinya terbangun, yang membuatnya tahu untuk pertama kalinya bahwa pria yang telah membuatnya bermimpi selama bertahun-tahun, akhirnya datang kembali. Saat itu, dia menangis kegirangan dan tidak sabar untuk mulai merencanakan perjalanan pulang. Tapi siapa sangka pecahnya perubahan drastis di Youdu menghancurkan segalanya. Yeyu selalu tak kenal takut akan hidup dan mati. Tetapi ketika dia berpikir untuk tidak dapat melihat orang itu lagi ketika dia meninggal, dan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain, dia hati dipenuhi kepanikan dan penyesalan. Pria berbaju putih itu terkejut, sedikit bingung. Siapa dia? Di dunia ini, selain Master Pedang Xuanjun yang meninggal 500 tahun yang lalu, siapa lagi yang bisa membuat Yuluo Linghuang begitu peduli? Seorang pria berbaju mendatangi Yeyu dan berkata dengan suara rendah, "Senior, tidak ada jalan yang tak terlukiskan, dan gunung serta sungai belum habis, jadi jangan putus asa." Pria berbaju itu tinggi dan kokoh. Ini adalah leluhur, Wei Daoyuan, dari klan Wei di Gunung Dasan. Hanya dia yang tahu mengapa Yeyu begitu sedih. Lebih dari 300 tahun yang lalu, dia bekerja sama dengan Yeyu untuk mendirikan area terlarang di kedalaman Gunung Jambu, dan membiarkan seorang biksu dari klan monyet hantu berwajah seribu berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Dan meninggalkan sepotong giok psikis. Belum lama ini, Yeyu merasakan tanda bahwa anak psikis dan ibu giok sedang didorong, dan segera menyimpulkan bahwa itu adalah kembalinya Master Pedang Xuanjun. Pada saat itu, bahkan Wei Daoyuan sangat bersemangat dan menantikannya. Tapi siapa sangka pergolakan ini benar-benar menghalangi jalan mereka kembali ke dunia luar. Tidak ada jalan keluar dari langit? Yeyu bergumam pelan, "Weizi kecil, menurutmu apakah masih ada harapan bagi kita untuk selamat?" Dia melihat ke kejauhan. Retakan antariksa di langit disebut retak batas. Ini seperti garis pertahanan, menghalangi iblis menakutkan di dunia gelap yang jauh. Tapi sekarang, bahkan, Boundary Rift akan runtuh. Saya tidak tahu apakah ada harapan, tapi saya tidak akan menyerah sampai menit terakhir. Suara Wei Daoyuan nyaring. Yeyu mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Wow! Di dunia gelap di kejauhan, terompet besar terdengar, selain genderang perang yang tumpul terdengar, mengguncang bumi. Berikut ini, lusinan sosok iblis yang menakutkan dan tak terbatas bergegas keluar menuju retak alam. Aktif. Seseorang tampak serius. Tagihan serupa telah terjadi beberapa kali selama waktu ini. Untuk menjaga agar Boundary Rift tidak ditangkap, mereka harus mengirim kaisar untuk melawan iblis-iblis itu. Sampai sekarang, baru sebulan lebih. Meskipun mereka telah menjaga celah batas, lebih dari 10 sahabat telah gugur. Dan sekarang, iblis-iblis itu menyerang lagi. Brengsek, aku akan bertarung dengan para bajingan itu. Pria Angzang yang sedang memperbaiki pedang itu berdiri, berteriak dengan marah, membunuh. Aku juga. Wanita berambut putih yang sedang minum dalam diam, meletakkan botol anggur di tanah, berdiri perlahan, dan kedinginan. Kalian semua terluka parah, biarkan aku pergi bersama Lao Yin.
Pria berbaju putih dengan pedang berkata dengan suara yang dalam. Berbicara, dia melihat juru tulis Parubaya yang memegang seruling tulang, yang terakhir mengangguk dan setuju. Selama periode waktu ini, mereka sering bertengkar, dan hampir semua orang terluka. Yang lebih parah, pil penyembuhan yang mereka bawa sudah habis. Aku bersamamu. Ye Yu bangkit. Pada saat ini, kesedihan dan kekecewaan di antara alisnya menghilang, dan di wajahnya yang cantik, tenang seperti danau, penuh keagungan. Dalam sepasang mata cerah Jun Xiu itu, bahkan ada niat membunuh yang menakutkan. Tunggu. Wajah Wei Daoyuan tiba-tiba berubah, dan berkata, ada yang salah dengan situasi ini. Semua orang melihat ke atas. Di dunia gelap di kejauhan, ada iblis-iblis menakutkan yang dikirim satu demi satu, dan napas masing-masing sengit dan ganas. Apakah bajingan itu keluar dari sarangnya? Pria besar Tibet itu menarik napas. Yang lain juga menjadi pucat, dan hati mereka terasa berat. Semuanya, ayo pergi bersama. Penulis Parubaya itu menghela nafas panjang. Pergi. Wanita berambut putih itu adalah yang pertama dikirim. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya sebiru air, menembus udara. Ketika kaisar lain melihat ini, mereka semua mengertakkan gigi dan mengikuti. Nona Ye Yu, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung berdampingan dengan Anda selama ini. Pria berbaju putih dengan pedang memandang Ye Yu dengan ekspresi yang sedikit rumit. Segera, dia tersenyum santai, menyapu pedangnya ke langit, dan menyapu ke medan perang yang jauh. Ye Yu mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan lentera, dan berjalan pergi ke dalam kehampaan. Wei Daoyuan mengikuti. Lebih dari selusin kaisar dikirim bersama, dan mereka segera melintasi celah di perbatasan dan membunuh roh-roh jahat menakutkan yang hampir keluar dari sarang mereka. Boom! Perang pecah, dan dunia kehilangan warnanya. Tidak lama setelah perang dimulai, Ye Yu, Wei Daoyuan dan kelompok mereka dikelilingi oleh banyak orang, dan mereka berada dalam situasi berbahaya. Beberapa kaisar terluka parah, dan ketika mereka menghadapi pengepungan seperti itu, mereka dalam bahaya mati kapan saja. Semuanya, aku akan mengambil satu langkah dulu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku berharap memiliki kesempatan untuk bertarung denganmu lagi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus berbaju hitam tertawa terbahak-bahak. Dia terluka terlalu parah, dia tidak ingin menyeret orang lain, dia berencana untuk membakar tubuhnya dan binasa bersama musuh. Tunggu. Bahkan jika kamu bekerja keras, jangan terburu-buru, kembali ke kamp, cepatlah. Wajah halus dan vulgar Ye Yu sangat agung, dan kata-katanya tidak diragukan lagi. Saya. Bibir lelaki tua kurus itu bergetar dan matanya merah. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan diam-diam kembali ke kamp. Segera, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Itu adalah wanita berambut putih, darah menetes dari bibirnya, dan kulit kristalnya retak setiap inci, berdarah seperti aliran air. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Boom! Wanita berambut putih itu bertarung dengan beberapa iblis, dan sudah terlambat untuk melawan. Ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedih. Boom! Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul, menghancurkan tombak perang berwarna darah. Hampir pada saat bersamaan, sosok wanita berambut putih itu dicengkeram dengan satu tangan dan dibawa keluar dari medan perang. Kamu juga kembali ke kamp, jangan biarkan usahaku sia-sia. Itu adalah Ye Yu, tubuhnya berlumuran darah, dan dia jelas terluka, tetapi sudut matanya penuh ketenangan. Wanita berambut putih itu tertegun dan berkata dengan keras, Ye Yu, dalam pembantaian seperti itu, berapa banyak yang bisa kamu selamatkan? Berapa lama kamu bisa bertahan? Berapa banyak yang bisa diselamatkan, selama masih ada? Ye Yu masih bertarung sengit di medan perang, bahkan jika dia tidak bisa menahannya pada akhirnya. Dan aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum aku. Kata-katanya tenang dan tegas. Para kaisar yang bertarung dengan iblis-iblis itu mau tidak mau tergerak dan hati mereka berjatuhan. Dalam periode waktu ini, selama ada perang, Ye Yu akan menjadi yang terdepan. Saat kamu mundur,
kamu akan menjadi yang terakhir. Tidak ada yang meminta Ye Yu melakukan ini. Karena ini, di hati para kaisar ini, Ye Yu sudah lama tidak berbeda dengan para pemimpin, jadi mereka tidak bisa tidak menghormati. Jika kamu tidak bisa bertahan, aku akan mati sebelum kamu. Wanita berambut putih itu berkata dalam hati. Dia berbalik dan meninggalkan medan perang, dan setelah kembali ke kamp, dia mulai sembuh secepat mungkin. Di waktu berikutnya, beberapa orang tidak dapat menahannya, tanpa kecuali, mereka semua diselamatkan oleh Ye Yu dan memerintahkan mereka untuk kembali ke kamp. Hanya dengan cara ini, Ye Yu menghadapi semakin banyak tekanan. Pada akhirnya, hanya dia, Wei Daoyuan dan Lu Xing, seorang pria berbaju putih, yang tersisa untuk bertarung bersama, dan mereka terjebak dalam pengepungan berat dan terus-menerus terluka. Bahkan, tidak ada jalan keluar. Adegan itu memilukan untuk ditonton. Nona Ye Yu, Anda dan rekan Taois Wei pergi, bajingan ini akan menghancurkan Boundary Rift, dan itu ditakdirkan untuk memakan banyak waktu, cukup bagi Anda untuk mendapatkan kembali kekuatan fisik. Tiba-tiba, Lu Xing membuka mulutnya sambil tersenyum. Pria berbaju putih itu berlumuran darah dan terluka parah. Tapi tidak ada ketakutan dalam ekspresinya. Biarkan aku pergi ke darat dan mencari jalan keluar untuk kalian berdua. Lu Xing menarik napas dalam-dalam dan matanya bertekad. Pedang daunnya bersenandung dan bergetar, dan tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah terbakar. Ye Yu mengerutkan kening. Dia mencoba menghentikannya, tapi tidak bisa. Iblis mengepungnya dan tidak memberinya kesempatan untuk menghentikannya. Pada titik ini, daun kecilku, kamu tidak perlu bekerja keras untuknya. Suara dingin terdengar. Boom! Dua iblis langsung dibunuh di tempat, dan jiwa mereka berserakan. Dengan satu pukulan, Ye Yu akan lega. Pukulan dominan itu langsung mengejutkan penonton. Ini. Aku hampir membuka mataku lebar-lebar. Wei Daoyuan hanya bisa terkesiap. Ye Yu tercengang, matanya linglung. Sesosok anggun muncul di sampingnya, kulitnya lebih baik dari salju, sedingin es, dan agung seperti dewa. Tuan Yuxue, kamu, mengapa kamu ada di sini? Ye Yu luar biasa. Kali ini, bukan hanya saya. Yuxue berkata lembut. Suara itu masih bergema. Boom! Gempa. Beberapa setan di kejauhan tiba-tiba meledak dan mati mendadak. Sosok lebih dari 10 makhluk menakutkan, seperti Kaisar Tulang Putih, Dewa Bintang Jatuh, dan Kaisar Jahat Cilian, muncul di dunia itu. Satu persatu ganas dan kuat. Pertempuran tragis ini juga terdiam sejenak. Dan kemudian, di bawah tatapan sekelompok mata yang luar biasa, saya melihat Kaisar Tulang Putih, Dewa Bintang Jatuh dan makhluk mengerikan lainnya di belakang. Seorang pemuda berjubah muda yang menunggangi punggung binatang Mingkong, berjalan menuju sisi ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.